Assalamualaikum, hai semuanya, kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Dan apa kabar juga untuk teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salam kenal juga untuk aku ya teman-teman yang baru nemuin channel aku. Aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di kota Sendawar, tepatnya di Kalimantan Timur. Nah ini aku tuh sebenarnya mau mulai masak di sore hari ya teman-teman. Jadi seperti biasa juga mulai masak dulu kalau memang belum ada lauk dan juga bersayuran ya kan untuk disantap di malam ini ataupun di sore ini. Tapi di sini aku mau nge-refill dulu untuk minyak gorengnya karena ini tuh juga udah beberapa hari aku buka dari kemasan cuman belum aku tumpah ke dalam botolnya. Nah itu tuh juga kalau misalnya kemasan nih yang 2 liter untuk minyak gorengnya emang nggak cukup dalam satu botol karena memang dalam satu botol itu dia cuman lebih 1 liter sedikit aja lebihnya. Jadi makanya itu tuh kalau untuk kemasan yang 2 liter pasti ada sisaan di kemasannya gitu. Jadi ya udah aku biarin aja dulu di kemasannya dan nanti kalau mau dipakai itu yang aku pakai yang di kemasan dulu dihabisin baru lanjut ke botol, yang botol gitu maksudnya. Oke lanjut. Nah di sini aku tuh udah manasin air. Jadi di sini untuk sore ini aku mau masak sop aja ya. Dan ini juga untuk perbahanan tambahannya ini tuh aku beli di pagi hari gitu ya teman-teman. Kayak kol kan aku nggak ada gitu ya untuk stok sayur kol sama si daun sop. Jadi makanya aku beli aja. Karena kebetulan juga kan di dalam kulkas itu masih ada kentang dan juga wortel dan daun bawang juga masih ada gitu kan. Dan untuk ayam juga tadi pagi aku beli sedikit harga 30.000 gitu. Jadi dapatnya setengah kilo lebih gitu ya teman-teman karena memang untuk stok protein hewani itu tuh alhamdulillah udah habis gitu kan. Jadi makanya ya udah beli aja tadi sekalian. Nah ini untuk sayurannya udah aku bersihin dan langsung aja ini tuh dicuci gitu ya teman-teman. Jadi di sini juga aku mau mempersiapkan untuk sambalnya sekalian. Dan juga ini tuh untuk ayamnya seperti biasa lah ya, favoritnya si suami sama si Ralin ya kan, digoreng aja. Dan juga biar cepet aja gitu ya kan. Terus juga lagian kalau misalnya udah masak sayur sop gini, menurut aku tuh ya paling pas ya ayamnya itu digoreng aja gitu ya, entah itu digoreng tepung ataupun digoreng biasa atau juga diungkep gitu kan terus langsung digoreng lagi ya, pokoknya intinya yang nggak berbumbu lagi lah gitu ya untuk si ayamnya. Karena kan kalau untuk sopnya kan sendiri itu tuh udah berkuah dan juga berbumbu gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk ayamnya lagi dimasak berbumbu, nah itu rasanya kurang nyambung juga gitu ya teman-teman. Dan juga untuk sayur sop seperti ini tuh pokoknya intinya mau sop yang gimana macemnya, kan sop ada macemnya ya, macam-macam gitu ya. Pokoknya intinya kalau yang namanya sop memang favorit banget ya teman-teman, kayak aku pun juga suka, suami apalagi Ralin. Jadi makanya aku tuh ya keseringan ya kadang-kadang ya kalau udah bingung gitu kan mau masak apa, terus udah beberapa hari atau beberapa minggu nggak masak sayur sop, ya udah larinya ke sayur sop aja gitu. Dan juga kalau untuk ayam goreng itu tuh kayak mesti banget kalau misalnya ada stok si ayam di kulkas, nah itu tuh mesti banget gitu ya, pasti ada dimasak ayam goreng seperti ini gitu ya teman-teman. Kayaknya bahkan sering kali aku tuh kalau masak ayam keseringan digoreng tepung gini ya kalau misalnya teman-teman yang nyadar, karena memang ya memang favoritnya orang-orang di rumah aku ya seperti inilah gitu kan untuk makanan-makanannya. Jadi untuk apa juga aku masak yang aneh-aneh yang dimacem-macemin kalau ujung-ujungnya nanti nggak dimakan gitu kan. Jadi masaknya yang mesti-mesti emang udah pasti dimakan aja gitu. Nah oke lanjut ya teman-teman. Jadi tadi udah aku potong-potongin juga untuk kentang wortelnya. Terus itu udah lama mendidih juga sih tadi untuk airnya kan. Jadi ya udah langsung aja dicemplungin. Terus lanjut juga di situ tadi aku langsung juga untuk ngegoreng si ayamnya. Jadi ini tuh ayam tepung lagi. Gak usah heran lah ya teman-teman, emang udah favoritnya gitu kan si ayam tepung. Karena tuh kalau udah gorengin ayam tepung, alhamdulillah tuh Ralin itu makannya banyak gitu ya daripada ayam yang
dimasak lain. Nah, atau juga tuh masak kecap. Nah, itu tuh Ralin juga suka sih kalau dimasak kecap. Cuman lebih senang lagi kan itu tuh si Ralin digoreng tepung. Lagian juga kalau untuk goreng tepung itu tuh simpel lah ya teman-teman menurut aku kan. Jadi nggak perlu yang harus ngulek-ngulek lagi nambah-nambah bumbu ya kan. Cuman dikasih tepung udah langsung digoreng gitu aja, simpel. Nah, ini selagi nunggu ayamnya digoreng sama kentang wortelnya lagi direbus, jadi di sini aku siapin aja lagi perbahanan yang lainnya. Dan itu tadi untuk kol sama bawang pride dan juga daun sop langsung diiris-iris aja. Dan ini langsung ngiris-ngiris juga untuk perbahanan sambal nanti. Terus juga tadi ada bawang putih yang aku iris-iris untuk dijadiin bawang goreng yang nanti ditaburin di kuah sopnya. Nah, ini untuk kentang wortelnya udah empuk gitu, jadi ya udah langsung masukin aja untuk bumbu si sopnya. Jadi aku tuh memang mesti banget gitu ya untuk nyetok si bumbu sop itu ya teman-teman, karena kalau udah mau masak sop jadi enak lah ya, nggak perlu lagi aku buat bumbu. Nah, ini untuk kuahnya aku langsung masukin aja seperti bumbu tambahannya kayak garam, gula, penyedap, dan juga micin. Nggak pakai micin sih kali ini karena udah pakai penyedap ya, karena memang aku tuh jarang pakai micin ya teman-teman kalau masak. Keseringan itu lebih pakai penyedap kayak kaldu ayam gitu kan. Nah, itu tuh lebih sering aku pakai di sayuran-sayuran aku. Tapi beda hal kalau misalnya aku masaknya itu sambel-sambelan, nah itu nggak ketinggalan micin karena menurut aku kalau udah masak persambelan itu rasanya kurang kalau micinnya itu ketinggalan gitu kan. Nah, oke, lanjut. Jadi untuk ayam tadi udah mateng, terus lanjut juga aku tadi ngegoreng si bawang putih, dan ini lanjut untuk goreng kerupuk lagi. Nah, ini untuk sayur sopnya udah mateng ya teman-teman. Cuman di sini belum aku matiin karena sebelum mau dimatiin itu untuk apinya mau ditaburin dulu bawang goreng yang tadi udah aku buat. Soalnya aku tuh paling suka banget kalau udah buat sop begini tuh ditaburin sama bawang goreng, selain aromanya itu tambah wangi dan rasa dari sopnya itu lebih tambah gurih kalau menurut aku. Nah, lanjut. Jadi di sini untuk percabeannya itu udah aku ulek kasar aja ya. Jadi satset aja tadi untuk nguleknya. Jadi ya udah langsung dimasak aja lagi. Dan juga nggak usah heran ya teman-teman sama penggorengan manis yang aku punya ini, karena memang ini tuh penggorengan andalan aku walaupun dianya itu kecil gitu ya ukurannya. Cuman ini tuh aku andalin banget lah, apalagi untuk goreng-goreng ikan dia tuh anti lengket banget gitu. Nah, ini alhamdulillah untuk masakannya aku di sore ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini tuh ada kuah sop, sambal, kerupuk, plus ayam goreng. Dan yang paling terpenting itu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Seperti biasanya sore-sore biasa ini tuh kalau yang namanya beberes ataupun bebersih juga nggak bisa ketinggalan di setiap sorenya, emang jadwalnya juga gitu kan. Selain pagi, sore itu pasti ada kayak beberes dan bebersih gitu. Jadi di sini juga aku mulai aja untuk nyuciin semua perabotan yang aku pakai buat masak tadi. Dan juga tadi itu untuk bagian kompor udah aku bersihin ya teman-teman, karena memang gak pernah aku skip juga. Kalau biasanya habis masak itu langsung aku bersihin bagian area kompor. Cuman di video kali ini gak aku rekam supaya gak yang terlalu bosan kalau kegiatan aku itu yang ada itu aja gitu kan. Jadi ya udah untuk kali ini di skip aja untuk beberes dan bebersih di bagian kompornya. Jadi langsung ini kita ke cuci mencuci. Dan sebenarnya juga sih ya, cuci mencuci ini juga nggak pernah ketinggalan kayaknya di setiap videonya aku. Tapi ya udahlah ya teman-teman, nggak apa-apa. Lagian yang emang kerjaannya ibu rumah tangga kan ya gini-gini aja gitu kan. Cuman aku berharap itu ya walaupun kerjaannya ibu rumah tangga tuh gini-gini aja berulang terus di setiap harinya. Cuman aku berharap teman-teman itu bisa ngambil sisi positif dari video sederhana aku ini, seperti semangatnya gitu kan yang coba aku tularkan ke teman-teman semua dalam mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Semoga semangat yang mau coba aku sampaikan ke teman-teman itu bisa sampai gitu ya ke teman-teman juga.
Karena aku pribadi pun juga ya, kalau pas lagi males, mager gitu, mau ngerjain kerjaan rumah, aku tuh suka juga tuh nontonin video teman-teman yang kayak beberes dan bebersih. Nah, otomatis tuh ya, aku tuh jadi kayak terbangun juga loh gitu teman-teman, kayak kemauan dan semangat untuk bebersih juga pas di saat aku tuh habis nontonin video teman-teman juga. Dan adakah teman-teman itu yang samaan kayak aku pas lagi mager gitu kan untuk beberes dan bebersih rumah yang udah ketunda? Itu tuh kalau di setiap udah nontonin video-video yang kayak bebersih beberes seperti ini, itu tuh jadi semangatnya itu jadi timbul gitu ya, dan kemauan untuk beberes itu juga langsung kebangun gitu ya teman-teman. Jadi kayak tiba-tiba langsung badan itu kayak gerak aja gitu kan untuk langsung ikutan mau beberes juga di rumah. Kalau ada yang samaan, boleh dong ya komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman untuk pekerjaan aku selanjutnya di sore ini. Jadi udah selesai di bagian dapur tadi, udah beres juga. Langsung aja ini tuh mau nyapu-nyapu di bagian ruangan depan. Jadi di setiap hari, di setiap pagi emang harus banget sih menurut aku ya teman-teman, minimal nyapu tuh 2 kali dalam sehari. Tapi beda halnya lagi kalau misalnya ada kotor-kotor gitu kan di siang harinya, ya udah langsung pasti disapu aja. Cuman kalau menurut aku emang udah jadwalnya gitu ya, pagi sama sore itu tuh emang harus disapu untuk rumahnya. Nah, ini juga untuk nyapunya aku udah di bagian teras, jadi nanti tinggal aku masukin aja lagi kasur yang udah aku jemur di bagian pagar itu. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman juga yang baru menemukan channel aku, boleh dong ya bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa juga di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.